Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Pemirsa, pemerintah memastikan pembangunan rumah bencana untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dekat dengan lokasi kerja warga. Titik relokasi yang disiapkan berjarak sekitar 10 hingga 12 km dari Gunung Lewotobi Laki-Laki, jauh dari zona bahaya erupsi tetapi tetap dekat dengan mata pencarian warga, yaitu pertanian, kebun hingga ternaknya. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait memastikan pembangunan rumah bencana untuk masyarakat terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dekat dengan lokasi kerja warga. Usai rapat bersama Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka di kantor BNPB Jakarta, Marwarar menyatakan ada 1.100 rumah yang telah disiapkan dalam keadaan baik dan akan dibangun melalui tahapan verifikasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional. Ia menegaskan titik-titik rumah akan ditentukan bekerja sama dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, juga melalui rekomendasi kepala daerah melalui metode yang cocok dengan keadaan menghadapi situasi bencana. Titik relokasi yang disiapkan berjarak sekitar 10 km dan 12 km dari Gunung Lewotobi Laki-Laki, jauh dari zona bahaya erupsi, tetapi tetap dekat dengan mata pencarian warga yaitu pertanian, kebun, dan ternaknya. Selain itu, pemerintah juga memastikan rumah-rumah bencana tersebut dibangun dengan memberdayakan UMKM agar memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Kami juga sudah akan menyiapkan supaya menuju ke lokasi rumah-rumah yang sudah siap, yang selama ini dengan metode yang cocok dengan keadaan menghadapi situasi bencana, dan juga itu dibuat oleh UMKM yang ada di Indonesia, supaya kami juga selalu berusaha untuk memberdayakan UMKM. BNPB bersama pemerintah berencana merelokasi warga korban letusan Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur dengan menyiapkan 2 titik lokasi dengan luas 50 hektar. Namun pemerintah tidak akan memaksa warga untuk menempati 2 titik relokasi yang sudah disediakan, tetapi harus tetap berada di luar zona steril 9 km. Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan masyarakat juga dapat mengusulkan pembangunan di lokasi lain jika tidak mau direlokasi pada titik yang disiapkan pemerintah dan BNPB. Sebab BNPB dan pemerintah tidak memaksa masyarakat untuk tinggal di titik yang sudah disiapkan. Bahwa pemilihan lokasi, penentuan relokasi itu tidak dipaksa. Saya dialog ke masyarakat itu tidak ada siapapun yang bisa memaksa karena negara merdeka. Jadi mereka dialog. Kalau Pak saya tidak mau ke tempat yang 2 titik itu, saya akan ngungsi di sana, saya kebetulan punya tanah, nggak apa-apa. Nanti Pak Menteri akan bangunkan di situ. Dalam waktu dekat, Wapres Gibran dijadwalkan akan berkunjung ke lokasi bencana untuk meninjau langsung keadaan warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki. Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana memastikan akan ada dana tunggu hunian bagi masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Flores, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah telah menyiapkan dana sebesar 500.000 per kartu keluarga yang diberikan berkala setiap bulan untuk kurun 6 bulan. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Suharyanto menyatakan pihaknya akan memberi dana tunggu hunian bagi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang rumahnya mengalami rusak berat. Dalam konferensi pers di kantor BNPB Jakarta, Suharyanto menjelaskan pemerintah telah menyiapkan dana sebesar Rp500.000 per kartu keluarga yang diberikan berkala setiap bulan untuk kurun 6 bulan. Dari hasil pendataan sementara, ada sekitar 2.700 unit rumah yang perlu dibangun untuk warga korban bencana yang akan direlokasi. Berdasarkan pengalaman membangun rumah bencana di Semeru, ada 1.951 rumah yang dibangun oleh Kementerian Perumahan Rakyat dan selesai dalam waktu kurang dari setahun. Suharyanto memastikan kebutuhan 11.553 pengungsi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki tercukupi yang saat ini tersebar di 8 titik pengungsian. Hingga saat ini terdapat 8 titik pengungsian untuk warga terdampak erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, 6 titik di Kabupaten Flores Timur dan 2 titik di Kabupaten Sika. Untuk 2 titik di Kabupaten Sika secara lambat laun nanti akan dipindahkan ke Flores Timur karena terdampak abu. Dana tunggu hunian kita berikan bagi masyarakat yang rusak berat. Mereka kan nggak mungkin tinggal di pengungsian. Nah, mereka misalnya menumpang di rumah saudaranya,
mengontrak, ya kan, itu dapat dana tunggu hunian 500.000 per KK kali 6 bulan. Kenapa 6 bulan? Asumsinya Pak Menteri Perumahan Rakyat kalau 6 bulan sudah jadi semua itu. Ya, jadi relokasi untuk sementara kami sampaikan ke Pak Menteri ada 2.700 unit rumah. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki di Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mengalami erupsi pada 4 November 2024. Dan saat ini Gunung Lewotobi laki-laki masih berada pada level awas. Lantas pemirsa, bagaimana kondisi warga sekitar dan juga situasi di sana saat ini? Malam hari ini kita akan berbincang bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Frederico Enunu. Selamat malam Pak Freddy, apa kabar? Selamat malam. Ya. Terima kasih Bapak sudah berkunjung langsung ke studio GPA TV dan mengupdate informasi terkait erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Dan Pak Freddy, ini sudah 1 minggu bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki ini telah terjadi, dan hingga saat ini update-nya seperti apa dan kondisi warga sekitar di sana bagaimana Pak? Apakah terjadi erupsi kembali? Ya, baik, terima kasih. Yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa bahwa kondisi sampai saat ini keaktifan daripada erupsi itu masih berjalan. Update terakhir tercatat hampir kurang lebih 12.000 masyarakat yang terkena dampak dan sudah diungsikan. Dan informasi yang saya dapatkan tadi bahwa ada beberapa tempat diantaranya di Konga, Lewolaga, di Bokang, Eputobi, Kobasama, dan Ilegerong, itu yang dipakai untuk tempat untuk diungsikan masyarakat yang terkena dampak. Ya, ada lebih dari 12.000 warga yang Kurang lebih terdampak seperti dan itu. juga sudah ada beberapa yang menjadi tempat pengungsian begitu ya, Ya, Pak. Nah, ya. kemudian dampak besar yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya bencana ini apa saja, Ya, Pak? yang dampak besar tentunya terkait dengan pendidikan ya, anak-anak sekolah pasti dengan kondisi ini juga mengalami gangguan terhadap proses belajar mengajarnya. Dan sementara di tempat pengungsian juga dari pemerintah, dalam hal ini ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten yang hadir langsung di tempat terjadinya bencana, juga sudah mengupayakan pembangunan tenda untuk aktivitas anak-anak tetap bersekolah. Sekalipun dengan kondisi seperti yang kita tahu sekarang ini, tapi namanya pendidikan harus berjalan terus, apalagi khususnya anak-anak atau adik-adik yang akan menghadapi masa ujian di akhir tahun 2024 ini. Terus yang kedua, memang dampak yang terjadi selain pendidikan tadi, ini juga akan menimbulkan trauma yang cukup mengganggu masyarakat yang terkena dampak langsung, karena bencana ini juga tidak diduga datang dan kemudian sebagai masyarakat tentunya juga sedikit mengalami gangguan terhadap erupsi yang terjadi di Gunung Lewotobi laki-laki. Begitu, Mbak. Ya, ada solusi di bidang pendidikan ya Pak, dengan mendirikan tenda sementara untuk anak-anak tetap bersekolah begitu. Nah, kemudian tadi Bapak juga menyebutkan di bagian kesehatan ini ada beberapa warga yang mengalami trauma atau dari segi psikologisnya ini terganggu. Nah, kemudian dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, apakah sudah ada tindak lanjut untuk mengatasi hal ini, Pak? Benar, khusus dari Dinas Kesehatan juga berkoordinasi dengan tim yang ada di sana untuk mengirimkan beberapa ahli yang berhubungan dengan psikologi untuk memberikan penguatan-penguatan atau memberikan pendampingan terhadap masyarakat yang benar-benar mengalami kondisi traumatik atau ketakutan akibat bencana yang terjadi. Itu salah satu yang telah kita bahas pada saat waktu itu rapat dengan Bapak Pejabat Gubernur NTT beberapa waktu lalu, sebelum tenaga-tenaga itu dipersiapkan untuk dikirim dari awal kejadian. Ya, ada pendampingan dari pihak kesehatan begitu ya untuk masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan. Selain obat-obatan dan bekal-bekal yang dibutuhkan oleh masyarakat yang terkena dampak, khususnya yang terkena dampak,
juga sudah dilakukan inventarisir, bahkan ada pengiriman sampai kepada lokasi kejadian. Untuk akses untuk pengiriman bantuan ini apakah terganggu atau tidak ada gangguan apapun untuk aksesnya ini, Pak? Kalau bilang sama sekali tidak ada gangguan juga karena sistem kerjanya terkolaborasi dengan Forkompimda pemerintah Provinsi NTT dari pihak TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara juga senantiasa mengupdate informasi untuk bagaimana secara teknis itu bisa mendistribusikan seluruh bantuan itu. Kemudian dari pemerintah daerahnya sendiri kaitan dengan keberangkatan kapal laut, feri dan lain sebagainya tentunya akan pemerintah juga menggunakan fasilitas itu untuk penrompingan baik bahan bantuan berupa barang maupun tenaga-tenaga yang dibutuhkan di sana. Saat ini kebutuhan yang paling diperlukan oleh warga yang khususnya di pengungsian itu apa saja, Pak? Ya, yang kami update terakhir ini tentunya selain yang kaitan dengan kebutuhan pendidikan dan kesehatan dan makan minum setiap hari, tentunya air bersih. Karena kaitan untuk air bersih sangat dibutuhkan dan Bapak Gubernur juga sudah memerintahkan dinas terkait dalam hal ini dinas PU dan dinas-dinas terkait juga untuk mengkoordinasikan atau mengkomunikasikan semua informasi-informasi di titik-titik bencana yang bisa disiapkan seluruh penyediaan sumber air bersih untuk kebutuhan masyarakat yang berdampak. Ya, air bersih menjadi kebutuhan terutama ya Pak Ya, saat ini paling untuk mendasar, ya. warga yang terdampak. Nah, apakah sampai saat ini sudah ada pemerintah pusat yang melakukan kunjungan langsung meninjau warga di sana, Pak? Salah satu buktinya per hari ini Bapak Wakil Presiden dengan jajarannya sudah mengunjungi tempat. Namun sebelum itu dari pemerintah pusat dari awal bencana itu sudah turun langsung ke lapangan dan memberikan bantuan yang responnya cukup cepat, sangat cepat dan kemudian sangat membantu pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Kupang dan pemerintah Kabupaten Flores Timur dan pemerintah Provinsi NTT untuk menangani bencana akibat erupsi Gunung Lewatobi laki-laki. Kemudian nanti ke depannya setelah bencana ini berlalu, apakah ada rencana relokasi untuk khususnya warga-warga yang terdampak ini, Pak? Berdasarkan hasil rapat terakhir Bapak Gubernur dengan Forkompimda pemerintah Provinsi NTT yang juga kebetulan saya hadir pada waktu itu, beliau menyampaikan bahwa terkait seluruh masyarakat yang berdampak kaitan dengan merelokasi seluruh masyarakat yang berdampak itu, datanya juga sudah diminta oleh Dinas PUPR Provinsi NTT untuk mengupdate karena nanti untuk melakukan perelokasian itu tentunya targetnya semuanya harus bisa direlokasi dengan menggunakan data yang by name by address. Jadi seluruh upaya dilakukan, namun tentunya juga terquality assurance bahwa siapa-siapa itu memang harus betul-betul didata secara baik. Rencana ada berapa warga yang akan direlokasi, Pak? Ya, sementara saya hanya dapat mengatakan bahwa semua yang terkena dampak tentunya mendapat prioritas untuk diberikan bantuan. Jumlahnya mungkin sekitar berapa, Pak? Apakah dari semua warga yang tadi Bapak sebutkan di awal ada 12.000 warga terdampak, apakah semuanya ini nantinya akan direlokasi sepenuhnya? Menginventarisir kaitan dengan berapa yang mendapatkan itu tentunya ada kriterianya sendiri yang kemudian nanti akan diupdate data itu. Saya tidak bisa menyebutkan berapa, tetapi yang jelas akan di quality assurance terhadap siapa-siapa yang menerima itu sesuai dengan kerugian atau kerusakan yang dialami oleh masyarakat yang terdampak. Ya. Nah, erupsi ini kan juga terjadi bersamaan dengan musim penghujan begitu ya Pak Freddy. Nah, kemudian antisipasi dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya untuk para pengungsi ini seperti apa? Pemerintah akan melakukan mitigasi risiko juga terhadap kondisi di mana musim penghujan ini akan datang. Yang jelas seluruh kemungkinan yang terjadi oleh Bapak Gubernur sudah diperintahkan untuk seluruh pihak melakukan mitigasi risiko terhadap kemungkinan yang terjadi sehingga
kaitan dengan kenyamanan dan keamanan, khususnya kepada warga-warga yang berdampak harus direncanakan mulai dari sekarang-sekarang, sehingga kaitan dengan lokasi dan terkait dengan apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka melindungi masyarakat yang berdampak itu harus dilakukan dengan baik sekarang, termasuk dengan tempat-tempat yang dijadikan titik untuk mengamankan korban yang terkena dampak. Ya. Salah satunya seperti itu. Ya, dari berbagai aspek lainnya, aspek akses internet ini juga menjadi sangat penting begitu ya Pak, untuk bisa mengupdate terus bagaimana kondisi warga di sekitar. Nah, saat ini di sana akses internetnya seperti apa? Apakah masih bisa berjalan lancar atau memang ada kendala Pak? Ya, dari kondisi seperti sekarang ini, memang beberapa tempat itu sangat berdampak sekali kaitan dengan kelancaran internet yang akan mempersulit komunikasi para petugas yang ada di sana. Jadi di beberapa desa yang terjadi itu hanya mungkin kaitan data ini berapa titik yang perlu dilakukan perbaikan itu, juga malah kita meminta supaya pemerintah pusat lewat Kementerian Komdigi juga bisa membantu terkait menentukan tempat-tempat yang memang juga berdampak, yang terkena dampak daripada bencana itu, yang kemudian terganggulah sinyal-sinyal baik itu internet maupun akses-akses yang menghubungkan media komunikasi. Baik, seperti itu. Ya tentunya kita sama-sama berharap ya Pak bencana ini segera berlalu dan masyarakat dapat melakukan aktivitasnya kembali normal begitu ya Pak. Baik, terima kasih Bapak Frederick Koenunu selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terima kasih Bapak sudah berdialog bersama kami malam hari ini dan terima kasih sudah berkunjung langsung ke studio GPR TV. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama kami.